Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Mufti, perwakilan dari kelompok 2 Agribisnis A1. Kali ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama yaitu Aan Mufti Ardiansyah atau saya sendiri. Yang kedua Hidayah Amalia Putri. Yang ketiga Sofiatul Hidayah. Dan yang keempat Muhammad Yainuddin. Di video kali ini kita membahas tentang pengertian dari rencana ataupun perencanaan, tujuan dari sebuah perencanaan, apa saja unsur yang ada dalam perencanaan, dan jenis-jenis perencanaan. Kali ini kita membahas tentang pengertian perencanaan dan rencana. Yang pertama, pengertian perencanaan menurut para ahli. Menurut Giteri, perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta yang membuat serta asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan memasukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan menurut Lewis Allen, perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan yang mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu pengertian rencana menurut ahli. Menurut Muhammad Iqbal, rencana adalah suatu set rangkaian dari rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk menjalankan sebuah bisnis pada periode tertentu, mencakup pengelolaan bisnis, produk atau jasa yang dijual, pasar dan pemasaran, serta proyeksi keuangan. Pengertian rencana menurut Jeki Ambada dan Miranti Abidin yaitu rencana adalah sebuah dokumen yang dihasilkan dalam perencanaan sistem manajemen yang melibatkan seluruh perusahaan, apa dan siapa yang akan melakukan dan apa saja langkah yang mencapai hasil yang objektif. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan perencanaan. Tujuan dari pembuatan perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan bertujuan untuk menentukan tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur, dan program serta memberikan pedoman cara-cara pelaksanaan yang efektif untuk mencapai tujuan. Yang kedua, bertujuan untuk menjadikan tindakan ekonomis karena semua potensi yang dimiliki terarah dengan baik kepada tujuan. Yang ketiga, suatu usaha untuk memperkecil resiko yang dihadapi pada masa yang akan datang. Tujuan yang keempat yaitu memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang seluruh pekerjaan. Yang kelima, perencanaan membantu penggunaan suatu alat pengukuran hasil kerja. Yang keenam, perencanaan menjadi salah satu landasan untuk pengendalian. Dan yang ketujuh, perencanaan merupakan usaha untuk menghindari manajemen dalam penempatan karyawan. Dan yang terakhir, perencanaan membantu peningkatan daya guna dan hasil guna organisasi. Untuk pembahasan ketiga yaitu unsur-unsur perencanaan. Perencanaan yang baik harus dapat menjawab 6 pertanyaan yang disebut sebagai unsur-unsur perencanaan, yaitu yang pertama, tindakan apa saja yang harus dikerjakan. Yang kedua, apa sebabnya tindakan tersebut harus dikerjakan. Yang ketiga, di mana tindakan tersebut dikerjakan. Yang keempat, kapan tindakan tersebut dilakukan. Yang kelima, siapa yang melakukan tindakan tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana cara melakukan tindakan tersebut. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu jenis-jenis perencanaan. Secara umum, perencanaan dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup, meliputi rencana strategis, rencana taktis, dan rencana terintegrasi. Yang kedua, perencanaan berdasarkan tingkatan, meliputi rencana induk, rencana operasional, dan rencana harian. Dan jenis perencanaan yang terakhir yaitu perencanaan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, rencana jangka waktu panjang. Yang kedua, rencana jangka waktu menengah. Dan yang ketiga, rencana jangka waktu pendek. Terima kasih semua yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan mohon maaf jika masih ada banyak kesalahan. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.